Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mentadabburi Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, bahwa mereka dibiarkan saja ketika mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Seringkali memang manusia itu mengira jika ia telah beriman, maka Allah tidak akan mengujinya lagi. Nah, perkiraan yang demikian itu adalah keliru, sebab ujian itu bermanfaat untuk meningkatkan keimanan mereka. Kata yuftanuna terambil dari kata fatana, yang pada mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Jadi memang ujian itu untuk mengetahui kualitas seorang hamba, apakah dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu akan mencari solusi dengan jalan-jalan yang telah digariskan oleh Allah, ataukah dengan jalan-jalan yang lain malah bermaksiat pada Allah. Nah, dari penyelesaian ujian ini akan diketahui kualitas keimanan seorang hamba. Ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka jelaslah bagi Allah orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan pasti jelaslah bagi Allah orang-orang yang berdusta. Pendengar yang dirahmati Allah, macam-macam ujian keimanan yang diberikan pada hamba itu sangat banyak. Antara lain, satu, ujian berupa kewajiban agama. Artinya, bagaimanakah hamba itu bisa melaksanakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama itu benar-benar atau sungguh-sungguh sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan Quran hadis, ataukah hanya separuh-separuh yang ia laksanakan. Nah, ini ujian kewajiban beragama. Kemudian ujian berikutnya berupa gangguan dari orang-orang musyrik dan munafik. Nah, seperti kita ketahui di awal-awal Rasulullah SAW mendakwahkan agamanya, bagaimana para sahabat maupun Rasulullah
diintimidasi, diserang, maupun dicaci maki oleh kaum-kaum musyrikin dan kaum-kaum Yahudi yang lain. Kemudian juga ujian kesenangan, seperti yang menimpa Nabi Sulaiman. Apakah setelah diberi kesenangan akan tetap bersyukur atau kan malah kufur? Ya, kalau zaman sekarang ini luar biasa ya ujian kesenangan ini, karena kemajuan teknologi yang banyaknya komunikasi, kemudian ya majunya alat komunikasi, transportasi maupun hiburan, food juga. Nah, ini merupakan ujian keimanan. Apakah dengan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh hamba ini membawa ia bersyukur ataukah malah lalai? Lalai terhadap pelaksanaan ibadah karena nikmat itu, lalai terhadap kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang membuat manusia banyak yang tidak berhasil ketika ia menerima ujian kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat dan patuh pada Allah ketika dalam menghadapi ujian baik kenikmatan maupun ujian yang tidak nikmat. Kemudian ujian berikutnya adalah ujian antara sesama mukmin yang saling mendengki. Karena keinginan untuk menunjukkan pengaruh, banyaknya pengikut, terkadang sesama mukmin tidak berfastabiqul khairat tetapi saling menjatuhkan ataupun saling mendengki. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ujian berikutnya adalah ujian kemiskinan dan kebodohan. Ya, kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, kekafiran. Nah, ujian berikutnya adalah ujian keluarga, seperti yang menimpa Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut yang ditentang oleh keluarganya sendiri. Jadi beliau adalah orang yang soleh dalam berdakwah, tetapi tidak berhasil dalam mendakwai keluarganya dan bahkan mendapatkan perlawanan dari keluarganya. Kemudian ujian yang berasal dari syaitan dan hawa nafsu. Nah, itu syaitan itu kan selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, senantiasa tidak lelah, tidak lemah dalam menggoda manusia. Dengan memberi cobaan yang bermacam-macam itu, maka akan jelaslah bagi Allah orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang berdusta dalam keimanan, atau orang-orang yang munafik dan selalu mempermainkan iman. Berikutnya ayat keempat. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina, apakah orang-orang yang mereka ya'maluna as-sayyi'at, mengerjakan kejahatan itu, ayyasbiquna, mereka dapat mendahului kami, sa'ama yahkumun, amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi Allah sangat mencela faham dari pelaku maksiat bahwa mereka dapat melepaskan diri dari azab Allah. Sangat buruklah pemikiran mereka yang seperti itu, sebab mereka sama sekali tidak akan terlepas dari azab Allah. Kemanapun mereka berlari, senantiasa Allah mencatat perbuatan mereka. Sebesar darah pun kepetakan itu akan Allah beri pembalasan.
Yang baik akan Allah beri ganjaran berupa surga, dan yang jahat akan diberikan balasan oleh Allah berupa ancaman neraka. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, kemudian mengikuti hidayahnya dan senantiasa mengamalkan amal soleh kemudiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Dan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata liqa'a artinya adalah perjumpaan. Dipahami oleh banyak ulama dalam arti perjumpaan dengan ganjaran atau sanksinya. Ada juga yang memahaminya dalam arti menghadap Allah di hari kemudian untuk diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Apapun makna yang dipilih, ia tidak keluar dari peristiwa yang akan dialami setiap manusia setelah kematiannya. Kemudian kata ajalah berarti batas akhir dari sesuatu. Dinamai ajal karena ia adalah batas akhir dari waktu keberadaan hidup di dunia. Ayat berikutnya, Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, dan barang siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsih, maka sesungguhnya ia berjihad untuk dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun 'anil 'alamin, benar-benar maha kaya, tidak butuh sesuatu terhadap semesta alam. Pendengar yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah menegaskan bahwa jika manusia itu berjuang atau bersungguh-sungguh untuk keimanannya atau untuk ilmu dan amalnya, maka semua itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh terhadap segala sesuatu. Karena Dia Allah Maha Sempurna, tidak membutuhkan apapun. Dia Allah hanya ingin membuktikan kesungguhan hambanya dalam menepati iman kepadanya. Menurut Profesor Quraish Shihab, kata jahada terambil dari kata juhdun, yaitu kemampuan. Kata juhdun yang digunakan dalam ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud di sini bukan dalam arti mengangkat senjata karena berperang. Sebab mengangkat senjata baru diizinkan ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Sedangkan ayat ini itu turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 52 yang juga merupakan ayat Makkiyah, Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar berjihad dengan Al-Quran. Dengan kata lain, melakukan upaya penyebaran dakwah Islam, penjelasan tentang nilai-nilai serta amar ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan salah satu aspek dari dakwah yang dapat dicakup oleh ayat di atas. Pendapat Sayyid Qutb mengenai jihad yaitu meningkatkan kualitas sang mujahid dan kalbunya, mengangkat dan memperluas untuk wawasannya, menjadikannya mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya, serta mengundang lahirnya potensi-potensi positif yang terdapat dalam dirinya. Jadi jihad yang seperti di atas akan berdampak pada diri seorang mujahid sendiri, juga akan berdampak pada masyarakat mukmin. Kemudian akan lahirlah di tengah masyarakat kita menangnya kebaikan atas kejahatan,
serta kesolehan atas pangkat dan jabatan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.